Los Angeles, kota yang dikenal dengan gemerlap kehidupan, hiburan, dan inovasi teknologi, mendadak berubah menjadi neraka api yang mengerikan. Kebakaran besar itu bermula dari sebuah titik kecil yang mungkin terlihat sepele, namun dengan cepat menjalar, menyulut hutan, rumah-rumah, hingga fasilitas publik yang menjadi bagian dari denyut nadi kehidupan kota tersebut. Asap tebal membumbung tinggi ke langit, menciptakan tirai gelap yang menutupi cahaya matahari. Udara menjadi pekat dan mencekik, membuat penduduk yang mencoba melarikan diri merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang tak berujung. Di jalan-jalan, suasana kacau terlihat jelas. Orang-orang berlarian, membawa apapun yang bisa mereka selamatkan. Tangisan anak-anak yang ketakutan bercampur dengan suara sirene pemadam kebakaran, menciptakan harmoni menyayat hati. Di beberapa tempat, suara ledakan kecil terdengar, berasal dari tabung gas atau kendaraan yang terbakar. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang wanita tua duduk di trotoar, memeluk erat sebuah foto keluarga yang sudah hangus sebagian. Ini semua yang tersisa dari hidup saya, katanya lirih kepada seorang petugas yang mencoba membantunya. Situasi ini menjadi pengingat nyata betapa rapuhnya manusia di hadapan amukan alam. Namun bagi sebagian orang, kebakaran ini tidak semata-mata dianggap sebagai musibah biasa. Ada yang melihatnya sebagai sesuatu yang lebih besar, lebih dalam. Ini bukan kebetulan. Ini adalah peringatan dari Tuhan. Piesta ucap seorang pendeta kepada jemaatnya yang berkumpul di sebuah gereja kecil di pinggiran kota. Pandangannya penuh keyakinan, sementara jemaat yang mendengarkan terlihat terombang-ambing antara rasa takut dan harapan. Pendeta itu menjelaskan bahwa dalam sejarah, api sering menjadi simbol peringatan dari Tuhan kepada manusia yang mulai melupakan kewajiban mereka terhadapnya. Di lain sisi, seorang ilmuwan di televisi memberikan pandangan berbeda. Kebakaran ini disebabkan oleh kondisi perubahan iklim yang ekstrim. Temperatur meningkat, musim kering yang lebih panjang, dan angin kencang adalah kombinasi yang mematikan. Katanya mencoba membawa logika di tengah gelombang emosi. Namun kata-katanya tidak bisa meredam keyakinan. Banyak orang yang percaya bahwa fenomena ini adalah tanda ilahi. Apapun alasannya, kita harus belajar dari peristiwa ini. Tambahnya, menutup wawancara dengan wajah penuh keprihatinan. Ketika api mulai padam, suasana berubah menjadi sunyi yang mencekam. Los Angeles, yang biasanya dipenuhi dengan suara klakson mobil, tawa di kafe, dan gemuruh aktivitas kota, kini seperti kota mati. Langit berubah menjadi kelabu, penuh dengan sisa-sisa asap yang perlahan memudar. Tapi kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi. Sebuah bola api misterius muncul di langit, memancarkan cahaya yang terang benderang. Bola api itu melayang perlahan, tampak seperti sedang mengawasi reruntuhan kota. Orang-orang yang melihatnya tertegun. Apa itu? Tanya seorang anak kecil kepada ibunya, yang hanya bisa terdiam sambil memeluk anaknya erat-erat. Bola api itu terus bergerak dengan kecepatan lambat, meninggalkan jejak, cahaya yang membuat langit yang suram tampak, seperti kanvas bercahaya. Banyak yang segera merekam kejadian itu dengan ponsel mereka, sementara yang lain hanya terpaku, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Beberapa orang mulai berlutut, berdoa, memohon ampunan atas dosa-dosa mereka, percaya bahwa ini adalah tanda nyata dari Tuhan. Bola api itu hanya bertahan beberapa menit sebelum akhirnya menghilang perlahan, tetapi dampaknya tetap terasa. Berita tentang fenomena ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Media internasional membahasnya, dari saluran berita besar hingga media sosial, menciptakan perdebatan panjang di kolom komentar. Sebagian besar orang mencoba mencari penjelasan ilmiah untuk fenomena tersebut. Para ahli berteori bahwa bola api tersebut mungkin disebabkan oleh gas yang terlepas dari tanah, akibat kebakaran besar, bereaksi dengan oksigen dan menciptakan cahaya aneh. Namun, tidak sedikit pula yang menganggap ini sebagai kejadian supranatural. Di sebuah wawancara televisi, seorang ahli kimia menjelaskan, fenomena ini bisa terjadi ketika gas metana dan fosfor menyala di atmosfer, terutama di wilayah yang mengalami kebakaran besar. Namun penjelasan ini tidak memuaskan sebagian besar orang. Ilmu tidak bisa menjelaskan semua hal. Apa yang kita lihat adalah tanda dari Tuhan, kata seorang pria tua dalam wawancara lainnya, dengan air mata berlinang. Dalam beberapa komunitas, kejadian ini menjadi titik awal untuk berkumpul, berdoa bersama, dan merenungkan hidup. Bagi sebagian besar penduduk Los Angeles, fenomena bola api tersebut membawa berbagai emosi, takut, kagum, sekaligus harapan. Di sebuah keluarga kecil yang berhasil selamat dari kebakaran, sang ayah mencoba menenangkan anak-anaknya yang masih ketakutan. Kita harus bersyukur kita masih hidup. Apa ini yang kita lihat tadi adalah pengingat bahwa kita harus lebih baik lagi, katanya sambil memeluk mereka erat. Anak-anak itu hanya mengangguk, masih bingung dengan apa yang terjadi. Di jalan-jalan, kelompok-kelompok kecil mulai terbentuk,
berdiskusi tentang apa yang mereka lihat. Ada yang menceritakan pengalaman spiritual mereka, bagaimana mereka merasa seperti disentuh oleh kehadiran ilahi. Aku merasa damai, meskipun semuanya hancur, kata seorang wanita yang kehilangan rumahnya. Fenomena bola api itu menjadi simbol pengharapan di tengah kehancuran. Dalam kerusakan yang ditinggalkan kebakaran, banyak orang mulai menemukan makna baru dalam hidup mereka, merasakan urgensi untuk berubah, baik secara pribadi maupun kolektif. Para ilmuwan segera turun tangan untuk menjelaskan fenomena bola api yang muncul setelah kebakaran besar tersebut. Mereka berkumpul di berbagai lembaga penelitian dan laboratorium, mencoba memecahkan teka-teki yang membingungkan masyarakat. Bola api ini kemungkinan besar adalah hasil reaksi kimia akibat kebakaran, kata Dr. Howard, seorang ahli geologi lingkungan, dalam konferensi pers yang diadakan di sebuah universitas ternama di Los Angeles. Ia melanjutkan, kombinasi gas metana yang terlepas dari tanah yang terpanaskan, bertemu dengan oksigen di atmosfer, dapat menghasilkan fenomena ini. Namun tidak semua ilmuwan setuju dengan hipotesis ini. Ada sesuatu yang tidak biasa di sini, kata Dr. Megan, seorang ahli astrofisika, saat diwawancarai oleh media lokal. Fenomena ini tidak hanya terjadi di lokasi kebakaran, tetapi juga bergerak dengan pola yang tampaknya tidak acak. Ini memberi kesan bahwa ada sesuatu yang menggerakkannya. Para wartawan yang hadir segera membanjiri Dr. Megan dengan pertanyaan. Tetapi ia hanya menjawab dengan penuh kehati-hatian, kami membutuhkan lebih banyak data untuk memberikan kesimpulan. Penjelasan ilmiah ini menarik perhatian masyarakat, tetapi bagi banyak orang, teori-teori tersebut terasa tidak jam untuk menuai keresahan mereka yang lebih mendalam. Sementara itu, masyarakat mulai membangun narasi mereka sendiri mengenai bola api tersebut. Bagi sebagian orang, fenomena ini dianggap sebagai tanda ilahi, sebuah peringatan bahwa manusia telah melampaui batas dalam mengeksploitasi alam. Ini jelas tanda dari Tuhan. Kita sudah terlalu serakah, dan sekarang alam sedang membalas, kata Mr. Harrison, seorang tokoh agama setempat, dalam sebuah ceramah di gerejanya. Jemaat yang hadir mengangguk setuju, wajah mereka dipenuhi rasa takut bercampur harapan akan perlindungan Tuhan. Di sisi lain, tidak sedikit yang merasa bahwa peringatan ini datang terlambat. Kita tahu perubahan iklim adalah kenyataan. Kita tahu bahwa pembakaran liar dan urbanisasi yang tidak terkendali telah merusak keseimbangan alam. Tapi kita tidak melakukan apa-apa, kata Sarah, seorang aktivis lingkungan, dalam sebuah diskusi yang disiarkan langsung di media sosial. Ucapannya disambut dengan ribuan komentar, beberapa mendukung, tetapi tidak sedikit yang skeptis. Apakah kita benar-benar bisa menghentikan kerusakan ini? Atau ini sudah terlambat? Tanya salah satu penonton di kolom komentar. Diskusi ini mencerminkan dilema kolektif masyarakat, antara keinginan untuk berubah dan ketidakpastian. Apakah perubahan itu masih mungkin? Dalam sejarah peradaban manusia, api seringkali dianggap sebagai simbol kekuatan, hukuman, atau peringatan dari Tuhan. Dalam kitab suci berbagai agama, api digunakan untuk menyampaikan pesan penting, seperti pembakaran kota Sodom dan Gomora dalam Alkitab, atau api yang menyala-nyala di neraka dalam ajaran Islam. Fenomena bola api di Los Angeles membawa ingatan ini kembali ke benak banyak orang. Saya merasa seperti sedang hidup di zaman Alkitab, kata seorang penduduk yang diwawancarai oleh media setempat. Fenomena ini terlalu luar biasa untuk dianggap kebetulan. Namun ada juga yang melihat api sebagai simbol pembersihan, sebuah cara alam untuk memulai kembali. Setelah kebakaran, hutan seringkali tumbuh lebih subur. Api membawa kehidupan baru, kata seorang pakar ekologi kepada sekelompok relawan yang sedang menanam kembali pohon-pohon di daerah yang hangus terbakar. Ucapannya membawa harapan di tengah kehancuran. Mungkin bola api itu bukan hukuman, tetapi sebuah pengingat bahwa kita masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Tambahnya, namun bagi banyak orang, pesan spiritual dari fenomena ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan penjelasan ilmiah atau ekologis. Los Angeles dengan segala gemerlap dan kemajuannya, kini dihadapkan pada kenyataan pahit. Kota ini telah lama menjadi simbol kemakmuran dan keberhasilan, tetapi juga menjadi pusat dari berbagai masalah global seperti polusi, urbanisasi berlebihan, dan kesenjangan sosial. Mungkin ini adalah panggilan untuk introspeksi. Ike the Mayor. John kepada para wartawan dalam konferensi pers. Ia berbicara dengan nada serius, menyampaikan pesan bahwa kebakaran besar dan bola api ini adalah momentum bagi Los Angeles untuk berubah. Kita tidak bisa terus hidup seperti ini. Kita harus memikirkan kembali cara kita membangun kota ini, cara kita berinteraksi dengan alam. Namun, kata-kata Mayor John tidak selalu diterima dengan antusiasme.
Mereka tuh selalu bicara soal perubahan, tetapi tidak pernah ada tindakan nyata, kata Clara, seorang penduduk yang kehilangan rumahnya dalam kebakaran tersebut. Ia berbicara dengan nada frustrasi kepada seorang wartawan. Apa gunanya bicara tentang lingkungan jika mereka terus membangun gedung-gedung besar tanpa memperhatikan dampaknya? Pertentangan ini mencerminkan ketegangan yang dirasakan oleh masyarakat Los Angeles, antara harapan akan perubahan dan rasa putus asa terhadap sistem yang ada. Dalam komunitas agama di seluruh Los Angeles, fenomena bola api ini menjadi topik utama diskusi dan doa. Gereja, masjid, dan tempat ibadah lainnya dipenuhi oleh orang-orang yang mencari jawaban atas pertanyaan mereka. Tuhan sedang berbicara kepada kita. Ya, kita harus mendengar dan bertindak, kata Imam Khalid dalam sebuah khutbah Jumat yang dihadiri oleh ratusan orang. Wajah-wajah yang mendengarkannya menunjukkan campuran antara rasa takut dan keyakinan. Kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, dengan alam, dan dengan sesama manusia. Tambahnya, kata-katanya disambut dengan anggukan setuju, meskipun tidak semua orang merasa bahwa solusi spiritual cukup untuk menghadapi krisis ini. Kebakaran besar yang melanda Los Angeles bukan hanya menyisakan reruntuhan bangunan dan kehancuran lingkungan, tetapi juga menyentuh hati manusia yang menyaksikan dan mengalaminya. Bagi banyak penduduk, peristiwa ini menjadi panggilan untuk merenung tentang hubungan mereka dengan alam. Sebelum kebakaran terjadi, banyak warga yang tidak menyadari dampak kebiasaan mereka terhadap lingkungan. Namun asap yang menyesakan dan abu yang berjatuhan dari langit seperti menyadarkan mereka akan sesuatu yang telah lama mereka abaikan. Di sebuah kawasan yang menjadi pusat evakuasi, seorang pria bernama Victor, yang kehilangan rumah dan semua barang miliknya, berbicara dengan suara parau kepada seorang relawan. "Aku pikir hidupku sudah sempurna," katanya sambil menunduk. "Aku punya rumah besar, mobil mewah, dan semua yang aku inginkan. Tapi sekarang, semuanya hilang. Aku tidak pernah berpikir bahwa cara hidupku akan berdampak pada sesuatu sebesar ini." Relawan itu hanya bisa menepuk pundaknya, mencoba memberikan sedikit kenyamanan, cerita Victor. Hanyalah satu dari ribuan kisah tentang kesadaran yang muncul di tengah kehancuran. Ketika manusia dihadapkan pada kenyataan, pahit tentang rapuhnya hubungan mereka dengan bumi. Sebagai salah satu kota terbesar di dunia, Los Angeles telah lama menjadi simbol kemajuan dan modernitas. Jalanan yang selalu sibuk, gedung pencakar langit yang menjulang, dan gemerlap Hollywood membuat kota ini menjadi pusat perhatian global. Namun kebakaran besar dan fenomena bola api yang muncul setelahnya membuat citra kota ini berubah drastis. Ini adalah pengingat bahwa sebesar apapun kota ini, kita tidak kebal terhadap kekuatan alam, kata seorang jurnalis dalam laporan langsung dari lokasi kebakaran. Ia berdiri di depan sisa-sisa gedung yang hangus, dengan latar belakang kepulan asap yang masih naik perlahan ke langit. Di balik layar, para pejabat pemerintah mulai menyadari bahwa mereka harus bertindak. Dalam sebuah rapat darurat yang berlangsung hingga larut malam, diskusi penuh ketegangan terjadi. "Kita tidak bisa terus seperti ini," kata seorang anggota Dewan Kota dengan nada frustrasi. "Setiap tahun kebakaran semakin besar, semakin destruktif. Kita harus mengubah kebijakan kita." Namun seperti biasa, ada perbedaan pendapat yang tajam. Tapi ini adalah dampak dari perubahan iklim global. Los Angeles tidak bisa mengatasinya sendirian, bantah yang lain. Meski demikian, semua sepakat bahwa kebakaran kali ini adalah yang terburuk dalam sejarah kota dan mereka harus menemukan cara untuk mencegahnya terjadi lagi. Bagi penduduk yang menyaksikan bola api di langit setelah kebakaran, perasaan kagum dan takut bercampur menjadi satu. Banyak yang percaya bahwa fenomena ini bukan sekadar kebetulan, melainkan tanda dari kekuatan yang lebih besar. Di sebuah taman umum yang selamat dari kobaran api, sekelompok orang berkumpul untuk berbagi pengalaman mereka. Ketika aku melihat bola api itu, aku merasa seperti sedang diawasi, kata seorang wanita bernama Clara, yang membawa serta kedua anaknya ke pertemuan itu. Rasanya seperti ada pesan yang ingin disampaikan kepada kita. Orang-orang dalam kelompok itu mulai berbagi cerita masing-masing, beberapa dengan air mata di mata mereka. Seorang pria tua bernama Henry menceritakan bagaimana ia hampir kehilangan nyawanya ketika api melahap rumahnya. Aku pikir ini adalah akhir. Tapi ketika aku keluar dan melihat bola api itu di langit, aku merasa seperti diberi kesempatan kedua, katanya dengan suara yang gemetar. Cerita-cerita ini memperkuat keyakinan banyak orang bahwa bola api tersebut adalah peringatan dari Tuhan, sebuah tanda bahwa manusia harus berubah sebelum terlambat. Di media sosial, fenomena bola api ini menjadi bahan diskusi yang tidak kalah menarik. Hashtag seperti Ars Los Angeles Fireball dan Divine Warning menjadi trending topic,
dengan ribuan orang dari seluruh dunia ikut memberikan pendapat mereka. Beberapa orang memposting video yang mereka rekam dari bola api itu, menambahkan berbagai filter dan efek untuk memperjelas detailnya. Lihat, ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan secara ilmiah, tulis seorang pengguna dengan penuh keyakinan. Video tersebut langsung mendapatkan ribuan like dan komentar. Sebagian besar mendukung pendapat bahwa bola api itu adalah tanda ilahi. Namun seperti biasa, ada juga yang skeptis. Kalian terlalu berlebihan. Ini hanya fenomena atmosfer biasa. Tulis seorang pengguna lain yang segera diserang dengan komentar balasan. Kalau ini biasa, kenapa kita tidak pernah melihatnya sebelumnya? Balas seorang netizen dengan nada sinis. Perdebatan ini menciptakan polarisasi yang tajam di dunia maya, mencerminkan bagaimana manusia seringkali bereaksi terhadap sesuatu yang tidak mereka pahami. Di balik semua diskusi ini, satu hal yang jelas. Bola api di Los Angeles telah mengguncang dunia, memaksa orang untuk merenungkan makna yang lebih besar di balik kehidupan mereka. Di tengah semua kekacauan dan perdebatan, muncul gerakan-gerakan kecil yang membawa harapan. Di komunitas-komunitas yang terkena dampak kebakaran, banyak orang mulai berkumpul untuk membangun kembali kehidupan mereka. Kami tidak bisa menunggu pemerintah. Kita harus mulai dari diri kita sendiri, kata seorang pemimpin komunitas bernama Linda, yang mengorganisir relawan untuk membersihkan puing-puing dan mendirikan tempat penampungan. Sementara, kita juga harus belajar dari apa yang terjadi. Kita harus lebih peduli terhadap alam, tambahnya, sambil menunjukkan bagaimana mereka mulai menanam pohon-pohon baru di lahan yang terbakar. Bagi Linda dan banyak orang lainnya, fenomena bola api itu bukan hanya peringatan, tetapi juga kesempatan untuk memulai kembali. Mungkin ini adalah cara Tuhan untuk memberitahu kita bahwa kita bisa berubah, katanya dengan senyum penuh harapan. Los Angeles menghadapi tantangan besar dalam mencari harmoni antara kemajuan modern dan kelestarian lingkungan. Kota ini telah lama menjadi simbol gaya hidup metropolitan, tetapi kebakaran yang melanda menunjukkan sisi rapuh dari keberadaannya. Di sebuah ruang pertemuan di balai kota, para pemimpin komunitas dan aktivis lingkungan berkumpul untuk mencari solusi. Kita harus berubah. Sekarang juga, kata Maria, seorang aktivis muda dengan nada tegas, yang kita tidak bisa terus-menerus mengabaikan dampak dari urbanisasi berlebihan dan pembakaran. Lahan yang tidak terkendali. Seorang petinggi kota mencoba menenangkan suasana. Dan kami sedang merencanakan kebijakan baru untuk mengurangi risiko kebakaran, katanya, meskipun nada bicaranya terdengar tidak terlalu meyakinkan. Namun suara-suara dari komunitas terus mendesak. Kebijakan tidak akan berarti jika tidak ada tindakan nyata, seru seorang warga, membuat ruangan menjadi riuh. Suasana pertemuan itu mencerminkan bagaimana kebakaran dan fenomena bola api telah mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sekaligus memicu semangat untuk mengambil tindakan yang lebih bertanggung jawab. Di tengah kehancuran, kebakaran dan bola api tersebut juga memunculkan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Di sebuah desa kecil di pinggiran Los Angeles yang hampir seluruhnya dilalap api, sekelompok warga mulai membangun kembali komunitas mereka. Kami kehilangan segalanya, kata Roberto, seorang petani lokal, sambil menatap ladang yang kini hanya tersisa abu, tapi kami harus bangkit. Ini rumah kami. Dengan bantuan relawan, mereka mulai membersihkan sisa-sisa kebakaran, mendirikan tenda-tenda sementara, dan merencanakan cara untuk menanam kembali tanaman yang hilang. Di sisi lain, muncul diskusi di antara para warga tentang bagaimana mereka dapat hidup lebih selaras dengan lingkungan. Kita harus mulai berpikir panjang, kata Susan, seorang guru yang kehilangan sekolahnya dalam kebakaran. Jika kita terus hidup seperti sebelumnya, bencana ini akan terus terjadi. Kita perlu mengubah cara kita bertani, cara kita menggunakan sumber daya alam. Kata-katanya memicu semangat di antara warga, yang mulai merencanakan langkah-langkah, seperti menanam pohon penahan, api dan menggunakan energi terbarukan. Keinginan untuk memulai kembali dengan cara yang lebih bijaksana, menjadi titik terang di tengah kehancuran yang melanda. Munculnya bola api di langit menjadi simbol yang kuat bagi banyak orang, menginspirasi refleksi mendalam tentang kehidupan mereka. Di sebuah gereja kecil yang selamat dari kobaran api, pendeta lokal menyampaikan khotbah yang penuh emosi. Tuhan telah memberi kita peringatan, katanya dengan suara yang bergetar. Bola api itu bukan sekadar fenomena alam. Itu adalah panggilan untuk kita semua agar kembali kepadanya, untuk memperbaiki hubungan kita dengan alam dan sesama manusia. Jemaat yang hadir, sebagian besar kehilangan rumah dan harta benda mereka, mengangguk setuju, beberapa dengan air mata mengalir di pipi mereka.
Namun refleksi ini tidak hanya terjadi di tempat ibadah. Di sebuah kafe yang berhasil bertahan dari kebakaran, sekelompok anak muda berdiskusi tentang apa yang mereka saksikan. Aku tidak tahu apakah itu tanda dari Tuhan atau bukan, kata Alex, seorang mahasiswa, sambil menyesap kopinya. Tapi aku merasa seperti hidupku berubah setelah melihatnya. Aku ingin melakukan sesuatu yang berarti. Temannya Lily menimpali, mungkin ini saatnya kita berhenti hidup hanya untuk diri kita sendiri. Mungkin kita perlu berpikir lebih besar tentang bagaimana kita bisa membantu dunia. Diskusi-diskusi semacam ini menjadi hal yang umum di seluruh Los Angeles, mencerminkan bagaimana bola api tersebut telah menanamkan benih perubahan dalam hati banyak orang. Pemerintah setempat juga tidak tinggal diam dalam menghadapi bencana ini. Dalam konferensi pers yang diadakan beberapa hari setelah kebakaran, Wali Kota Los Angeles menyampaikan rencana darurat yang komprehensif. Kami akan menginvestasikan dana besar untuk meningkatkan infrastruktur pencegahan kebakaran, termasuk menambah jumlah stasiun pemadam kebakaran dan memperluas zona penahan api, katanya. Ia juga mengumumkan program penghijauan besar-besaran untuk menggantikan hutan yang terbakar, serta memberikan insentif bagi warga yang menggunakan teknologi ramah lingkungan. Namun meskipun rencana ini ambisius, banyak warga yang skeptis. Mereka selalu bicara soal perubahan, tapi kita tidak pernah melihat hasilnya, kata Karen, seorang aktivis lingkungan, dalam sebuah wawancara televisi. Yang kita butuhkan adalah tindakan nyata, bukan sekadar janji. Kritik semacam ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemauan politik untuk berubah, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah telah terkikis oleh bencana yang terus berulang. Namun demikian, kebakaran ini menjadi pengingat bahwa tidak ada jalan lain selain bekerja sama untuk membangun masa depan yang lebih baik. Bola api yang muncul di langit Los Angeles telah menjadi simbol yang dikenang oleh seluruh dunia. Berbagai media internasional meliput fenomena ini, menampilkan video dan wawancara dengan saksi mata. Kami tidak pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya, kata seorang jurnalis BBC yang melaporkan dari lokasi. Fenomena ini tidak hanya menarik perhatian ilmuwan, tetapi juga memicu diskusi global tentang hubungan manusia dengan alam.